Sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami di Pelabuhan Cirebon tentang masalah sewa kapal atau charter kapal. Mohon izin perkenalan sebelumnya, nama Ahmad Fatoni Abdullah, NRP 2058008. Nama saya Abdul Redasi, NRP 20580810002. Nama saya Adi Aksa Fikri Julfikar, NRP 20580101004. Mohon izin, nama Afi Mutar, NRP 205801006. Mohon izin perkenalan, nama Ajriki Prabowo 205801012. Mohon izin perkenalan, nama Andrian Arya Firmansyah, NRP 205801021. Mohon izin perkenalan, nama Arrofli Vidi Pratama, NRP 205801028. Yang pertama, saya akan menjelaskan permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang menarik untuk diangkat di dalam skripsi ini adalah mengenai perubahan melawan hukum yang dilakukan oleh PTB dan PTC terhadap PTA. Pada kasus tersebut, terdapat hubungan kontraktual yang terdiri antar pihak PTA dengan pihak PTB. Namun, menjelang berakhirnya perjanjian itu, muncullah intervensi dari Bapak C yang mengaku sebagai pemilik asli dari kapal atau tongkang yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan pihak PTB dengan Bapak C hukum yang ditimbulnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, sedangkan data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh oleh cara studi dokumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah investasi masalah dan tipe penelitian berfokus masalah. Sebagai kesimpulan, bahwa tindakan pencegahan penyandaran kapal atau tongkang yang dilakukan oleh Bapak C dan tidak adanya upaya pencegahan dari pihak PTB akan tindakan yang dilakukan oleh pihak C tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang juga bertentangan dengan tata krama dan kesusilaan. Perbuatan melawan hukum pihak PTB dan Bapak C juga bertentangan dengan undang-undang, yaitu pasal 1338 JO 1555 KUH Perdata. Karena tindakan pencegahan penyandaran kapal atau tongkang yang sedang dicarter dilarang melanggar asas pasca sentan servanda. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak PTB dan Bapak C tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak PTA, sehingga mewajibkan para pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengenai kerugian yang diderita oleh pihak PTA. Oleh karena itu, upaya hukum yang ditimbulkan oleh pihak PTA adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan pada pasal 1365 KUA Perdata. Metode void charter yang digunakan yaitu sistem sewa menyewa kapal, di mana kapal diserahkan oleh pemilik kapal atau wakilnya kepada penyewa atau wakilnya untuk suatu pelayaran tertentu dalam satu kali pelayaran atau lebih.
Pelaku bisnis pelayaran sering juga menyebut istilah ini dengan trip charter atau flight charter. Tugas-tugas bagian catering. Membayar uang tambang sebesar 125.000 ton kepada pihak chartering. Hal tersebut diatur di dalam pasal 7 Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor XXS-SPAL-XXX XXX-X-XX. 2. Mengasuransikan barang muatannya. Hal tersebut diatur di dalam pasal 15 Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor XXX-SPAL-XXX-X-XX. 3. Membayar denda keterlambatan muat bongkar sebesar Rp 13 juta. Jika pihak pencharter kapal terlambat melakukan aktivitas bongkar atau muat barang muatannya. Hal tersebut diatur di dalam pasal 18 Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor XXX-SPAL-XXX-X-XX-X-XX. 4. Membayar biaya demurrage pada pihak tercharter jika waktu toleransi kapal menunggu dokumen telah terlampaui. Hal tersebut diatur di dalam pasal 20 butir kelima Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor XXS-SPAL-XXX XXX-X-XX. Membayar uang 5. Membayar uang berupa asuransi muatan, Marine Cargo Surveyor, OPP, OPT, kren darat MKL, terpal dan papan penyangga, material atau uang leasing, serta hal teknis yang menyangkut muatan. Hal tersebut diatur di dalam pasal 5 bagian ketentuan umum lampiran Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor XXX SPAL XXX XXX-X-XX. 6. Menanggung segala kerugian atau biaya yang timbul apabila kargo ditolak oleh pemilik barang. Hal tersebut diatur di dalam pasal 15 bagian ketentuan umum lampiran Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor XXX SPAL-XXX XXX-X-XX. Kesimpulan tentang permasalahan yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang telah kami buat, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian yang dibuat oleh PTA dan pihak PTB adalah sah dan mengikat secara hukum. Hal itu dikarenakan perjanjian charter kapal yang dibuat oleh PT pihak A dan PT pihak B telah mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang, yaitu pasal 1320 KUH Perdata, serta isi dari perjanjian charter kapal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Akibat hukum dari adanya perjanjian charter kapal tersebut adalah terjadinya perikatan dalam bentuk charter kapal tongkang. Perikatan dalam bentuk charter kapal tersebut berakhir sesuai dengan isi perjanjian pengangkutan yang telah dibuat. Di dalam norma kebiasaan yang hidup di masyarakat, perikatan dalam bentuk charter kapal seperti yang telah dibuat oleh PT pihak A dengan PT pihak B berakhir setelah kargo atau barang muatan yang berada di dalam kapal tersebut dibongkar muat di pelabuhan yang menjadi tempat tujuan. Untuk yang kedua, di dalam perjanjian charter kapal diperbolehkan mencarterkan ulang kapal laut yang sedang dicarter tersebut. Hal itu ditegaskan di dalam pasal 320 KUHD bahwa tidak mengharuskan seseorang pengusaha kapal memiliki kapal tersendiri. Jadi, ada kemungkinan seseorang pengusaha kapal tidak memiliki kapal. Itulah sebabnya pasal 466 dan kapal untuk kapalnya sendiri. Seorang pengusaha kapal untuk mencarterkan ulang kapal yang dicarterkan terdapat dua alasan, yaitu pengetahuan dari pihak pemilik kapal asli terhadap kegiatan dari pengusaha kapal yang mencarter kapal miliknya adalah mencarterkan kapal tersebut kepada pihak lain. Dan alasan lainnya adalah dengan bekerjanya anak buah kapal si pemilik kapal asli di kapal yang sedang dicarter oleh pihak pengusaha kapal lain yang menjadi pihak ketiga. Maka dapat diinterpretasikan bahwa pihak pemilik kapal asli telah menyetujui kegiatan percharteran ulang tersebut secara diam-diam.
Jika charter kapal diperbandingkan dengan sewa-sewanya, pasal 1559, orang yang mengulang sewakan kapal laut tongkang yang sedang disewa tersebut harus sudah mendapat izin dari pemilik kapal yang bersangkutan untuk melakukan pengulangan sewa kapal laut tongkang tersebut. Untuk yang ketiga, perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh PTH yang bertindak sebagai percharter yang beretikat baik adalah mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang dicharter tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian charter. Sedangkan jika diperbandingkan dengan perikatan dalam bentuk sewa menyewa yang diatur di dalam pasal 1548 KUH Perdata sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata, maka di dalam pasal 1550 ayat 3 KUH Perdata terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa selama jangka waktu sewa menyewa sedang berlangsung, maka kenikmatan penyewa terhadap suatu barang yang sedang disewakan tersebut harus dijamin oleh pihak yang menyewakan. Solusi dan perbaikan pada sewa kapal. Kapasitas kapal laut pengangkut barang beserta sarana penumpang kapal laut seperti peralatan pelayaran yang modern dan anak buah kapal yang berkualitas perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia dewasa ini dan bertambahnya kebutuhan jasa pengusaha pengangkutan untuk mengangkut barang-barang dengan menggunakan kapal laut pengangkut barang tongkang. 2. Pengarahan dalam pembinaan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di bidang teknologi pada umumnya dan kemajuan di bidang perkapalan sebagai alat pengangkut barang pada khususnya, sehingga dapat tercipta ketertiban dan kepastian hukum di bidang pelayaran nasional. Ketiga, sebaiknya di dalam membuat suatu perjanjian charter kapal dicantumkan suatu klausula yang mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang akan terjadi di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian charter kapal. Hal itu penting karena dapat digunakan sebagai upaya antisipasi bagi para pihak jika suatu saat mengalami perselisihan. Kelebihan dan kekurangan metode cara sewa kapal. Kelebihan adalah kapal ditanggung oleh charter dan asuransi kapal beserta keagenan ditanggung oleh pihak charter. Lemahnya adalah membayar dana keterlambatan muat atau bongkar sebesar 13 juta rupiah jika pihak charter kapal terlambat melakukan aktivitas bongkar muat barang muatannya, membayar biaya kapal pihak charter jika melakukan toleransi kapal menunggu dokumen telah terlampaui, membayar uang berupa asuransi muatan, OPP, OPT, kren, terkapal dan papan penyangga material atau uang leasing, serta hal-hal teknis yang menyangkut muatan, menanggung segala kerugian dan biaya yang timbul apabila kargo ditolak oleh pemilik barang. Next. Jadi ini adalah barang bukti kejadian yang terjadi di Pelabuhan Cirebon pada tahun 2008. Ini adalah kapal tongkang yang memuat batu bara. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.